Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau mengatakan bahwa apa sih yang mempengaruhi saksiyah atau kepribadian seseorang? Apa yang mempengaruhi sehingga orang tersebut itu yang pertama mempunyai sifat buruk, yang kedua sifat yang baik. Gitu. Apa sih yang mempengaruhinya sehingga sifatnya itu ada yang buruk, ada yang baik? Pasti teman-teman sekalian mengatakan bahwa mungkin karena kondisi fisik, karena kondisi wajah atau dan lain hal sebagainya. Sebenarnya yang mempengaruhi suatu kepribadian seseorang itu ada dua, yaitu akliyah atau pola pikir, yang kedua itu nafsiyah atau pola sikap. Kenapa saya mengatakan hanya dua faktor tersebut yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Karena mana mungkin bentuk tubuh, wajah, terus keserasian atau fisik dan lain sebagainya itu adalah bukan daripada sesuatu yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang atau saksiyah. Kenapa? Karena bentuk tubuh, wajah, terus keserasian atau fisik itu hanyalah kulit atau penampakan lahiriah saja, penampakan yang dilihat dari luar saja. Karena tidak mungkin orang itu baik dilihat dari wajah, bentuk tubuhnya atau fisiknya lah. Pokoknya itu tidak dapat mempengaruhi suatu kepribadian pada seseorang. Dan yang mempengaruhi saksiyah atau kepribadian seseorang itu hanya ada dua, yaitu akliyah atau pola pikir, dan yang kedua itu nafsiyah atau pola sikap. Kedua inilah yang dapat mempengaruhi saksiyah atau kepribadian seseorang. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu akliyah atau pola pikir. Kenapa akliyah atau pola pikir ini bisa menjadi faktor yang dapat menyebabkan saksiyah atau kepribadian seseorang? Karena akliyah atau pola pikir ini merupakan cara yang dimana digunakan untuk memikirkan sesuatu. Itu namanya akliyah. Guna untuk memutuskan suatu perkara atau hukum yang berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang sedang diyakini seseorang tersebut. Itu adalah akliyah atau pola pikir. Dan yang kedua yaitu nafsiyah. Apa sih nafsiyah? Kenapa dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Nafsiyah itu adalah pola sikap. Jadi nafsiyah itu pola sikap. Teman-teman, nafsiyah itu adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk memenuhi tuntutan atau naluri atau ghorizah. Dalam bahasa Arab, naluri disebut dengan ghorizah, dan hajatul udawiyah. Bahasa Indonesianya yaitu kebutuhan jasmani ya. Jadi ingat teman-teman, ghorizah itu naluri, hajatul udawiyah itu kebutuhan jasmani. Dan pastinya berdasarkan kaidah yang diimani atau diyakini oleh seseorang tersebut. Maka dari itu teman-teman, jika pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani ini dijalankan atau dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan akidah-akidah Islam, maka tidak lain nafsiyah daripada orang tersebut merupakan nafsiyah Islamiyah atau pola sikap Islami. Begitu juga dengan akliyah atau pola pikir seseorang. Jika pada akliyah seseorang itu bersandar daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak lain akliyahnya itu adalah akliyah Islamiyah. Maka dari itu kepribadian seseorang atau saksiyah seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu akliyah atau pola pikir, dan yang kedua yaitu nafsiyah atau pola sikap. Jika kedua faktor tersebut dilandaskan dengan akidah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka dua faktor tersebut mempengaruhi kepribadian seseorang, disebut dengan saksiyah Islamiyah. Jadi yang mempengaruhi saksiyah atau kepribadian seseorang itu hanya dua, yaitu akliyah pola pikir dan nafsiyah pola sikap. Jika kedua ini diambil dari akidah yang lain, contohnya akidah sekulerisme yang dimana memisahkan antara agama dan kehidupan, dan yang kedua yaitu akidah sosialisme, yaitu hidup hanya untuk mencari materi. Nah, sebenarnya tidak. Jadi akliyah ataupun nafsiyah harus berlandaskan akidah Islam agar berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Jika akliyah dan nafsiyah itu diambil berdasarkan akidah Islam, maka keduanya akan menghasilkan saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Gitu teman-teman.